Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk menerangkan sistem atau teknik seleksi jalur SNMPTN atau yang dulu biasa disebut jalur undangan, yang dimana teknik ini atau sistem ini biasanya digunakan oleh PTN-PTN di Indonesia. Baik, jadi teknik yang akan saya terangkan berdasarkan data yang saya miliki beberapa tahun yang lalu dan juga data yang terbaru. Baik, ya. Kita awali dari ilustrasi. Misalkan ada siswa A, B, C. Siswa A, B, C dari sekolah yang berbeda. Siswa A berasal dari sekolah 1, siswa B dan C berasal dari sekolah 2. Perhatikan nilainya. Siswa 1 nilainya 95, siswa B nilainya 90, dan siswa C nilainya 85. Perhatikan siswa A dan siswa B. Siswa A dengan siswa B, siswa A nilainya 95, siswa B nilainya 90. Apakah dapat kita simpulkan bahwa siswa A lebih pandai daripada siswa B? Tidak. Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena mereka berasal dari sekolah yang berbeda. Nilai 95 di sekolah 1 maknanya berbeda dengan nilai 90 di sekolah 2. Belum tentu yang 95 lebih pandai dari yang 90. Karena mereka berasal dari sekolah yang berbeda. Apalagi kalau misalkan sekolah 2 lebih favorit daripada sekolah 1. Ini tidak bisa kita pungkiri. Tentu berbeda. Kalau siswa B dan siswa C bisa kita bandingkan karena mereka berasal dari sekolah yang sama. Bisa kita bandingkan. Kita bisa tentukan mana yang lebih pandai. Namun siswa A dan siswa B tidak bisa kita tentukan karena mereka berasal dari sekolah yang berbeda. Ini baru sekolah yang berbeda dalam satu kota. Apalagi kota yang lain. Apalagi provinsi yang lain yang punya standar pendidikan yang berbeda. Apakah nilai di kota Jakarta sama dengan nilai di kota Madiun atau kota Jember? Tentu berbeda. Baik, dari sini kalian saya harapkan sudah paham bahwa nilai kalian tidak akan dibandingkan dengan siswa dari sekolah yang lain. Namun akan bisa dibandingkan dengan teman-teman kalian yang berasal dari satu sekolah. Baik, ini ilustrasi awal agar kalian paham bahwa nilai rapot kalian akan dibandingkan dengan teman kalian sendiri yang berasal dari satu sekolah. Itu ilustrasi sebelum kita menginjak ke teknik seleksi. Baik. Kesimpulannya, siswa dari sekolah yang berbeda nilainya tidak bisa dibandingkan karena punya arti yang berbeda. Baik. Kita tahu alur dari pendaftaran SNMPTN ya. Ada kita misalkan di sini ada siswa A, B, C, D, E, F. Di sini ada sekolah 1, 2, sekolah 3 dan sekolah 4. Ya, ini. Misalkan sekelompok siswa ini tentu identitasnya mengikuti dengan sekolahnya. Diikuti dengan sekolahnya. Dia mendaftar SNMPTN ke suatu PTN. Ya, jalur undangan ke suatu PTN. Tadi kita sudah membuat ilustrasi bahwa nilai dari sekolah yang berbeda tidak dapat dibandingkan karena maknanya artinya berbeda. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh PTN tersebut untuk bisa membandingkan dengan jujur dan objektif? Maka PTN membuat indeks sekolah atau ranking sekolah. Jadi sekolah-sekolah ini akan diberi indeks sehingga ada rankingnya. Dari ranking dan indeks sekolah ini, maka akan
muncul yang biasa kita sebut sebagai kuota. Tentu di PTN tidak menyebutkan kuota, namun ini yang kita pahami sebagai siswa yang mendaftar di PTN tersebut. Ya, jadi prosesnya seperti ini. Sekolahnya yang diberi indeks, sekolahnya yang diberi ranking. Ya, gitu. Baik. Kemudian pertanyaannya adalah dasar-dasar apa, indikator-indikator apa yang digunakan oleh PTN untuk membuat indeks sekolah, ya, untuk membuat indeks sekolah atau ranking ini. Ini yang paling penting. Baik, ya, dari alur ini sudah kita pahami, kita lanjutkan. Nah, jadi kriteria atau indikator-indikator indeks atau ranking sekolah. Yang pertama adalah rata-rata nilai SBMPTN atau UTBK alumni atau senior. Ya. Dari sini kelihatan nanti sekolah-sekolah favorit akan terlihat. Dan ini mudah PTN mendapatkannya dari mana? Dari LTMPT. Bukan hanya tahun lalu, tapi tahun-tahun sebelumnya, ketika LTMPT belum ada, itu majelis rektor sudah membuat suatu panitia untuk membuat soal-soal SBMPTN, kemudian membuat data-data statistik mengenai hasilnya, yaitu sudah sangat lengkap. Jadi rata-rata nilai SBMPTN atau UTBK itu tersusun dengan rapi. Jadi mana sekolah yang nilainya paling tinggi, kemudian bawahnya, sehingga kita tahu LTMPT tahun kemarin meluncurkan yang dinamakan top 1000, yaitu ranking 1 sampai 1000 sekolah yang punya nilai rata-rata SBMPTN atau UTBK yang baik. Nah ini, jadi PTN mendapatkan dari LTMPT. Jadi semakin tinggi nilai rata-rata SBMPTN UTBK, maka indeks sekolah tersebut semakin tinggi atau rankingnya semakin bagus. Indikator kedua adalah rata-rata IPK senior atau alumni di PTN yang bersangkutan. Jadi IPK dari alumni atau senior yang ada di PTN tersebut sangat mempengaruhi karena itu menunjukkan track record alumni dari sekolah yang bersangkutan. Kalau nilai IPK-nya bagus, tentu PTN akan percaya pada sekolah tersebut. Ini pasti alumninya bagus-bagus. Jadi nilai rata-rata IPK senior. Ya. Kemudian yang juga berpengaruh adalah akreditasi sekolah. Ya. Akreditasi sekolah juga berpengaruh. Kemudian juga alumni atau senior yang diterima di jalur SNMPTN. Ini juga termasuk ada beberapa PTN yang menggunakan indikator ini. Jadi semakin banyak yang diterima SNMPTN akan indeksnya semakin bagus, rankingnya juga semakin bagus. Baik. Ya. Jadi setelah mendapatkan indeks, sekolah atau ranking sekolah, maka lahirlah apa yang kita sebut sebagai kuota. Ya. Sekarang perhatikan, misalkan sekolah 1, misalkan sekolah 1 atau sekolah 2 ya. Kita misalkan sekolah 2 diberi kuota di suatu jurusan adalah 2 siswa yang diterima. Padahal yang mendaftar pada jurusan tersebut ada 3 siswa dari sekolah yang sama. Ada 3 siswa dari sekolah yang sama. Siswa B, siswa C, siswa D. Sama-sama dari sekolah 2. Sekolah 2 punya kuota 2 di suatu jurusan pada PTN yang sama. Bagaimana cara menentukan? Ketika sudah mendapatkan kuota, maka barulah nilai rapot Anda akan dilihat oleh PTN. Jadi, setelah tahu kuotanya, misalkan tadi kuotanya 2, yang mendaftar 3, maka nilai rapot ini yang akan menentukan, akan di ranking ini 3 anak ini, mana yang nilainya paling bagus.
Nah, jadi nilai raport akan dilihat dan diperhitungkan oleh PTN apabila sekolah tersebut sudah mendapatkan indeks yang memenuhi syarat atau yang kita sebut sebagai kuota. Nah, jadi setelah dapat kuota, maka siswa-siswa dari sekolah yang sama akan dicek nilai raport. Tapi di beberapa PTN bukan hanya nilai raport, ada juga juara-juara lomba. Ini mempengaruhi juara lomba. Tapi ingat, setelah sekolah tersebut memiliki kuota atau indeksnya memenuhi syarat. Nah, jadi walaupun kamu juara lomba, tapi kalau sekolah kamu belum mendapatkan indeks yang memenuhi syarat, ya tidak akan dilihat. Tidak akan dilihat. Ya. Jadi dilihat apabila sekolah kalian sudah mendapatkan indeks yang memenuhi syarat atau kita sebut sebagai kuota. Lain itu adalah OSIS ya. OSIS misalkan kamu sebagai ketua OSIS, ada beberapa PTN yang memberikan nilai plus apabila kamu menjadi ketua OSIS atau pengurus OSIS. Dan lain-lain sesuai dengan kebijaksanaan atau prestasi-prestasi yang diinginkan oleh PTN-PTN yang bersangkutan. Dan ini bisa berbeda-beda. Ya, ada yang hafid Al-Quran misalkan, atau lomba-lomba yang lain. Jadi juara lomba itu bukan hanya juara lomba olimpiade, enggak ya, bisa seni, bisa penelitian ilmiah dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Tapi ingat, seleksi ini terjadi apabila sekolah kalian sudah mendapatkan kuota. Gitu ya. Baik. Nah, dari sini kita sudah jelas bagaimana alur dari jalur undangan. Ya, jadi kalian mendaftar, sekolahnya diberi indeks, apabila memenuhi baru nilai raport kalian dicek, dibandingkan dengan teman yang lain. Baik. Adilkah cara seperti ini? Tentu adil. Mengapa? Yang pertama, PTN percaya dengan sistem yang mereka buat. Ingat, tes yang dibuat oleh PTN adalah SBMPTN atau UTBK. Tentu alat tes ini adalah alat tes yang sudah dipercaya oleh mereka karena mereka sendiri yang membuat. Tentu mereka sangat percaya. Dan saya sebagai mantan mahasiswa ya, pernah kuliah di PTN, saya mengakui bahwa soal-soal SBMPTN, UTBK ini salah satu soal yang mempunyai mutu yang sangat bagus. Ya, dari dulu sampai sekarang. Sehingga sangat-sangat valid apabila dijadikan sebagai tolok ukur dari suatu prestasi sekolah. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari penggelembungan nilai. Kalau seandainya nilai raport dibandingkan sekolah satu dengan sekolah yang lain, maka bisa jadi yang lolos adalah sekolah-sekolah yang menggelembungkan nilai. Karena nilainya ditambahi dengan sangat tidak wajar. Maka akan terjadi penggelembungan nilai. Dan ini sangat berbahaya bagi pendidikan Indonesia. Karena menjadikan nilai itu tidak ada maknanya lagi. Ya, gitu ya. Kemudian, Pak, bagaimana kalau saya adalah siswa yang pandai, tapi saya dari daerah 3T ya, terpencil, terluar, tertinggal, ya, maka ini ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini jalur khusus untuk anak-anak yang berada dari daerah 3T ya, terpencil, terluar, dan tertinggal. Nah, ini adalah jalur khusus untuk anak-anak seperti itu. Kemudian ada yang menyantikan lagi. Loh, Pak, bagaimana kalau ada siswa yang pandai, tapi dia berasal dari sekolah yang bukan favorit, sehingga senior-seniornya atau alumninya kurang berprestasi di SBMPTN maupun SNMPTN. Bagaimana kalau ada pertanyaan seperti itu? Kalau ada siswa yang berprestasi, buktikan di SBMPTN UTBK. Ya, buktikan di SBMPTN UTBK. Kalau memang dia mengklaim dirinya berprestasi, maka jangan bergantung pada jalur undangan.
tunjukkan bahwa kalian berprestasi di jalur SBMPTN UTBK. Jadi yang perlu kalian ingat, jalur undangan atau SNPTN itu jalur yang mewarisi prestasi alumni atau mewarisi prestasi senior-senior kalian. Adapun tes tulis SBMPTN UTBK itu kalian mewariskan prestasi kalian untuk adik-adik kalian. Nah, itu bedanya. Jadi kalau kalian lolos jalur SNPTN, kalian mewarisi prestasi kakak kelas. Tapi kalau kalian ikut SBMPTN UTBK, kalian mewariskan prestasi kepada adik kelas. Kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana tips jalur SNPTN? Setelah kita tahu alurnya, ya, kita harus bisa memutuskan tips-tips jalur SNPTN, terutama untuk siswa-siswi yang berasal dari sekolah yang bukan favorit, sekolah yang mediocre, sekolah yang biasa saja. Maka yang pertama, pilih PTN yang menerima senior kamu atau kakak kelas 3 tahun terakhir dari jalur apapun. Jadi pilih PTN yang menerima kakak kelas kalian dari jalur apapun selama 3 tahun terakhir. Itu menjadi patokan yang jelas. Yang kedua, pilih PTN yang persaingannya tidak terlalu ketat. Bisa di PTN-PTN di Pulau Jawa yang masih baru atau yang akreditasinya tidak terlalu tinggi, ya. Atau juga bisa di PTN di luar Pulau Jawa yang persaingan tidak terlalu ketat. Ini bisa kalian pilih. Kemudian perhatikan jurusan pilihan kalian. Adakah saingan dari teman satu sekolah? Ingat, tadi nilai rapor diperbandingkan antar siswa yang berasal dari sekolah yang sama. Jadi kalau kalian memilih jurusan, ada teman satu sekolah, cek dulu nilai kalian dengan temanmu. Mana yang lebih tinggi. Kemudian tipsnya adalah jadikan pilihan pertama. Jadikan pilihan pertama. Mengapa seperti itu? Ya, karena begini ilustrasinya. PTN dia menerima mahasiswa baru dari jalur undangan dalam jumlah tertentu. Misalkan ada sebuah PTN menerima jalur undangan sebanyak 1.000 mahasiswa. Apabila yang memilih dia sebagai pilihan pertama ada 2.000 siswa, berarti kan dia sudah terpenuhi kuotanya. Dia tinggal milih yang bagus-bagus saja. Maka yang menjadikan dia pilihan pertama sudah langsung diseleksi sama dia. Langsung memenuhi kuota yang dia cari, yaitu 1.000 mahasiswa. Kalau kuota 1.000 mahasiswa sudah terpenuhi, maka kemungkinan besar PTN tersebut tidak lagi melihat yang menjadikan dia sebagai pilihan kedua. Karena proses seleksi SNPTN yang saya ketahui beberapa tahun ini, bahwa yang menjadikan pilihan pertama akan diseleksi dulu. Ya, akan diseleksi dulu. Setelah itu selesai, masih ada kuota, baru pilihan kedua. Jadi kalau kuota sudah terpenuhi pada pilihan pertama, tentu PTN tersebut tidak akan melihat lagi pilihan kedua. Demikian. Jadi tipsnya kalian harus benar-benar menjadikan pilihan pertama jurusan yang menjadi incaran kalian. Kemudian jangan buat ajang coba-coba. Karena kalau kalian buat ajang coba-coba, kalian diterima, kemudian kalian tidak menjalaninya, maka adik kelas kalian akan menerima akibatnya. Minimal kuota kalian akan dikurangi untuk tahun berikutnya, atau bisa jadi akan di blacklist sama sekali. Maka ini menjadi peringatan, jangan buat ajang coba-coba, harus serius. Ya, harus. Dan juga jangan sampai menyerah, ya. Banyak jalur yang lain. Apabila jalur SNPTN ini kalian belum berhasil, masih banyak jalur yang lain, termasuk tes tulis. Sudah saya sampaikan tadi bahwa SNPTN adalah kalian mewarisi prestasi kakak kelas,
Kalau SBMPTN, kalian mewariskan prestasi kepada adik kelas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.